Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin dari kelas BAI 6E. Saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas kami, yaitu dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan Metode Demonstrasi Mata Pelajaran PAI di SMK Pandu Bogor. Baik, selanjutnya pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalahnya. Selama ini prestasi belajar siswa di SMK Pandu Bogor dirasa masih kurang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai ujian siswa yang rendah. Pada pembelajaran biasanya guru pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan diskusi. Mungkin siswa merasa kurang tertarik dengan metode tersebut, sehingga pembelajaran terlihat membosankan dan prestasi belajar siswa juga kurang maksimal. Dalam pembelajaran, siswa membutuhkan sesuatu yang dapat menarik minat belajar mereka supaya prestasi belajarnya meningkat. Oleh karena itu, guru membutuhkan variasi metode dalam teknik penyajiannya, supaya kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih menarik dan tidak membosankan. Oleh karena itu, guru dalam menyikapi permasalahan ini, peneliti bermaksud menerapkan metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI siswa SMK Pandu Bogor supaya upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK Pandu Bogor ini menjadi lebih aktif gitu. Selanjutnya, pembatasan fokus penelitian kelompok penelitian kami, yaitu siswa kelas 11 SMK Pandu Bogor pada mata pelajaran PAI dengan materi pokok bab 3, yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Yang kedua itu pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Yang ketiganya itu hasil belajar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah penggunaan metode demonstrasi di SMK Pandu Bogor. Yang ketiga, apakah pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa pada mata pelajaran PAI bab 3, yaitu melaksanakan pengurusan jenazah di SMK Pandu Bogor. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor. Yang kedua, mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah penggunaan metode demonstrasi di SMK Pandu Bogor. Yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran belajar mengajar di kelas 11 di SMK Pandu Bogor. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Statistika pendidikan, yaitu yang pertama, pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 yaitu landasan teori. Bab ini berisi tentang uraian prestasi belajar, yaitu menggunakan metode demonstrasi, kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi, metode dalam motivasi belajar, pengertian motivasi belajar, dan demonstrasi dalam pembelajaran PAI materi salat jenazah, pengertian salat jenazah, syarat-syarat salat jenazah, rukun-rukun salat jenazah, cara mengerjakan salat jenazah, jenazah yang boleh disolatkan, tata cara mengurus jenazah, dan tata cara menguburkan jenazah. Bab 3-nya itu metode penelitian. Bab 3 ini yaitu metode penelitian yang berisi waktu penelitian, populasi, sampel, sampling, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian instrumen, dan uji persyaratan analisis, dan teknik analisa data dan sistematika penelitian. Selanjutnya ke bab 2, landasan teorinya itu pengertian metode demonstrasi. Metode demonstrasi
menurut peneliti adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan secara langsung proses terjadinya sesuatu atau yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang disertai dengan pembelajaran lisan yang dilakukan oleh murid atas bimbingan atau petunjuk guru melalui media gambar atau alat peraga. Yang kedua itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi. Agar pelaksanaan metode demonstrasi berjalan baik, alangkah baiknya guru memperhatikan hal-hal berikut. Itu rumuskan tujuan instruksional yang dapat dicapai oleh siswa, susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur sesuai dengan skenario yang direncanakan. Persiapkan peralatan atau bahan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai. Teliti lebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan agar demonstrasi berhasil dilakukan. Perhitungkan waktu yang dibutuhkan sehingga kita dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan apabila ada keraguannya. Selain memberikan tugas yang relevan, guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk diperbaiki selanjutnya. Dari langkah-langkah metode demonstrasi tersebut, kita dapat mempraktikannya baik secara tatap muka maupun daring. Selain kita mengetahui langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi, perlu kita perhatikan bahwa metode ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Yaitu kelebihan metode demonstrasi. Perhatian siswa akan dapat terpusat sepenuhnya dalam pokok pembahasan yang akan didemonstrasikan, memberikan pengalaman praktis yang dapat membentuk ingatan yang kuat dan keterampilan dalam berbuat, menghindar kesalahan siswa dalam mengambil suatu kesimpulan, karena siswa mengamati secara langsung jalannya demonstrasi yang dilakukan. Setelah melihat beberapa keuntungan dari metode demonstrasi tersebut, maka dapat disimpulkan apabila anak didik sedang mendemonstrasikan ibadah, guru harus mengamati langkah dari setiap gerak-gerik murid tersebut, sehingga apabila ada kesalahan dan kekurangannya, guru berkewajiban memperbaikinya. Tindakan mengamati segi-segi yang kurang baik lalu memperbaikinya akan memberikan kesan yang pada dalam diri anak didik, karena guru telah memberikan pengalaman kepada anak didik, baik bagi anak didik yang menjalankan demonstrasi ataupun bagi yang menyaksikannya. Adapun kekurangan metode demonstrasi, yaitu yang pertama, dalam pelaksananya metode demonstrasi memerlukan waktu dan persiapan yang matang, sehingga memerlukan waktu yang banyak. Yang kedua, demonstrasi dalam pelaksanaannya banyak menyita biaya dan tenaga atau jika memakai alat yang mahal. Yang ketiga, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. Yang keempat, metode demonstrasi menjadi tidak efektif jika siswa tidak turut aktif dan suasananya gaduh. Gitu. Meskipun metode ini memiliki banyak kelemahan-kelemahan, peneliti melihat metode ini sangat bagus sekali apabila diterapkan dalam pembelajaran yang sifatnya merupakan praktek di lapangan. Misalnya praktek sholat, praktek sholat jenazah, praktek haji, dan lain-lain. Selanjutnya, metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI materi sholat jenazah, yaitu metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI. Materi sholat jenazah adalah ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Selanjutnya, motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar adalah suatu dorongan atau penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku belajar yang terarah guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengukuran motivasi belajar, tentu dibutuhkan indikator atau dimensi yang berkenaan dengan motivasi belajar. Kajian selanjutnya akan dijelaskan mengenai indikator dalam menilai motivasi belajar. Yaitu selanjutnya dimensi motivasi belajar. Adapun dimensi belajar, yaitu yang pertama ketekunan dalam belajar, yang kedua ulet dalam menghadapi kesulitan, 3. minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Yang keempat berprestasi dalam belajar. Yang kelima yaitu mandiri dalam belajar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Selanjutnya, praktek sholat jenazah. Hukum sholat jenazah.
sebagaimana diperintahkan dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga mensolatinya maka mendapat pahala 1 kirot, dan barang siapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dikuburkan maka ia mendapat 2 kirot. Kemudian dikatakan, apakah maksud dari 2 kirot itu? Nabi menjawab, ia seperti 2 gunung yang besar. Selanjutnya syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis baik pakaian dan tempatnya. Yang ketiga itu menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Selanjutnya rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Mengenyaja melakukan sholat atas mayit dengan 4 takbir, menghadap kiblat karena Allah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan. Yang keempat, membaca Al-Fatihah secara sir sesudah takbir pertama. Yang kelima, membaca sholat kepada Nabi SAW sesudah takbir kedua. Yang keenam, berdoa sesudah takbir ketiga. Yang ketujuh, berdoa sesudah takbir keempat. Yang kedelapan itu salam. Selanjutnya cara mengerjakan sholat jenazah, itu berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan sholat itu banyak, jadikan 3 saf dan dapat lebih. Yang kedua, berniat lafal niatnya untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hazal maiti al-barat takbiratin fardal kifayati mamuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardal kifayatin mamuman imaman lillahi ta'ala. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu kemudian membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, takbir, dan kedua kemudian membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Yang kelima, takbir ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah minimal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Itu untuk laki-laki, mayat laki-laki. Untuk perempuannya Allahumma gfir laha warhamha wa'fihi wa'fu anha. Selanjutnya takbir keempat, kemudian membaca doa minimal Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu wa bunna walahu. Itu untuk laki-laki. Untuk jenazah perempuan, yaitu Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina badahu wa gfir lana walaha. Selanjutnya mengucapkan salam. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode demonstrasi, yaitu faktor intern, yaitu dari guru itu sendiri. Yang kedua itu faktor ekstern. Faktor ekstern ini yang mempengaruhi pelaksanaan metode demonstrasi ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran praktek sholat jenazah. Selanjutnya penelitian yang relevan tentang metode demonstrasi. Penelitian yang relevan itu kami mengambil dari 3 referensi yang ada di proposal. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu tentang upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode demonstrasi mata pelajaran PAI. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana guru pendidikan agama Islam, khususnya guru fikih atau guru agama Islam, dalam menggunakan metode demonstrasi, dan lokasi penelitian penulisan di SMK Pandu Bogor. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya konsep operasionalnya. Guru menjelaskan materi sholat jenazah sebelum mendemonstrasikan sholat jenazah. Yang kedua, guru mempersiapkan peralatan demonstrasi seperti boneka atau kain kafan untuk pengikat jenazah untuk ketika dikafani dan lain-lain. Selanjutnya, guru memulai demonstrasi dengan bertanya dan memberi statement atau ungkapan. Selanjutnya, guru menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran sholat jenazah dengan langkah-langkah demonstrasi. Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang keenam, guru memberi tugas akhir sebagai tindak lanjut demonstrasi. Adapun kerangka berpikir penelitian ini yaitu pembelajaran PAI. Kondisi di SMK sebelumnya itu siswa pasif dan keluar masuk kelas. 2. Siswa sulit memahami materi. 3. Guru selalu menggunakan metode ceramah.
Yang keempat itu guru jarang menggunakan alat peraga. Yang kelima, pencapaian tujuan pembelajaran kurang maksimal. Penerapan dalam metode demonstrasi yang peneliti lakukan. Yang pertama, kegiatan awal, yaitu guru memberikan apresiasi. 2. Guru memberikan motivasi. 3. Guru menuliskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai siswa. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama, guru memberikan pengarahan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 2. Guru mengemukakan masalah. 3. Guru meminta siswa untuk memperhatikan alat dan bahan. 4. Guru membagikan LKS pada masing-masing kelompok. 5. Guru menjelaskan langkah kerja yang ada pada LKS. 6. Guru meminta siswa untuk melakukan demonstrasi di depan kelas. 8. Siswa melakukan demonstrasi di depan kelas berdasarkan langkah kerja yang ada di LKS. 9. Siswa mengumpulkan dan hasil demonstrasi yang telah dicatat. 10. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang belum dipahami. Selanjutnya, penutup. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan, dan guru memberikan evaluasi pada beberapa post-test yang akan diberikan. Aktivitas dan hasil belajar yang berhasil akan mempunyai kondisi ideal, yaitu siswa lebih aktif. Kedua, siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Guru lebih kreatif dan menggunakan metode. Yang keempat, guru lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran dicapai dengan optimal. Selanjutnya, bab 3. Bab 3 tentang metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktunya pada wawancara dilakukan pada Sabtu 20 Maret 2021 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tempat penelitiannya itu subjek dan penelitian. Yang pertama, subjek penelitian dari penelitian itu yaitu guru PAI dan siswa-siswi di SMK Pandu Bogor. Yang kedua, objeknya itu pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran salat dinajah di SMK Pandu Bogor. Populasi dan sampelnya. Populasinya itu populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang guru PAI yang mengajar di kelas 11 dan siswa kelas 11 yang berjumlah 100 siswa dan siswa di SMK Pandu Bogor. Sampelnya kami mengambil 20 siswa. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Selanjutnya, tahap penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan terdiri dari 3 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan atau planning, kedua pelaksanaan tindakan atau action, 3 observasi atau observation, yang keempat refleksi atau reflection. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, yang kedua angket, yang ketiga wawancara, yang keempat dokumentasi. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu lembar observasi. Lembar observasi ini yaitu untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu lembar tes. Jadi lembar tes yang dilakukan itu berupa post test dan LKS untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan proses pembelajaran. Siswa dikatakan aktif jika mencapai skor 22-27. Guru dikatakan aktif jika mencapai skor 29-39. Ketuntasan belajar berhasil apabila prestasi belajar siswa mencapai, yaitu untuk individu jika siswa mendapat nilai lebih dari 7. Untuk klasikal jika 85% siswa mendapat nilai lebih dari 7. Teknik analisa data. Teknik analisa yang kami pakai adalah teknik analisa kuantitatif dengan rumus P sama dengan sigma N per N
kali 100%. Keterangannya, P itu angka persentase, sigma N-nya itu frekuensi jawaban responden, yang N-nya itu total jawaban. Angka presentasi tersebut diinterpretasikan indikator dengan klasifikasikan dengan persentase, yaitu 76 sampai 100 itu baik, 56% sampai 75% cukup baik, 41% sampai 55% kurang, di bawah 40% itu tidak baik. Sekian penjelasan penelitian tindakan kelas kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.